teman-teman, selamat datang di podcast Formasi Podcast. Episode 8 bersama saya Nadia Piswari sebagai host dalam podcast kali ini. Oke, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang SDGs. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Kak Luna Maya yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di Formasi Podcast kali ini. Oke, apa kabar Kak Luna? Halo semuanya, halo Formas. Sebelumnya terima kasih Nadia karena udah memberikan waktu juga. Terima kasih Formas sudah memberikan waktunya dan kesempatannya untuk, aku hari ini. Jadi kabar aku baik banget hari ini pagi-pagi juga kita udah ngelakuin aktivitas yang produktif ya. Jadi kayak, semacam serotonin yang aku suka banget gitu, karena kayak pagi-pagi kita udah ngelakuin hal-hal yang bagus juga. Oke, nah sebelum lanjut ke pembahasan topik kita, saya ingin membagikan beberapa pengalaman yang dimiliki oleh Kak Luna. Nah, jadi Kak Luna ini seorang mahasiswi hukum dari Universitas Samudera ya Kak ya. Nah, yang aktif banget di berbagai kegiatan organisasi, terutama di ISEX. Nah, saat ini Kak Luna menjabat sebagai Vice President Educoming Global Volunteer ISEP Vulkan, di mana Kak Luna memimpin tim membangun strategi produk serta menjalin hubungan dengan berbagai stakeholder. Sebelumnya, Kak Luna juga pernah menjadi tim leader quality assurance untuk program AVL dan dipercaya mengelola keuangan serta membangun sinergi antar departemen. Nah, nggak cuma itu, Kak Luna juga punya pengalaman di balik layar sebagai tim finance dan logistik di konferensi lokal ISEC, jadi fasilitator dan bahkan MC di acara besar seperti Borneo Lead Fest. Selain aktif di ISEC, Kak Luna juga merupakan duta genre ya, Kak? Iya, itu udah lama banget sih waktu SMA ya. Di mana mengadakan kampanye edukatif soal kesehatan reproduksi dan jadi konselor sebagai sebaya untuk anak muda. Nah, Kak Luna ini merupakan sosok inspiratif yang nggak cuma aktif di kampus, tapi juga punya semangat besar untuk berkontribusi buat anak muda dan masyarakat. Wow, keren banget, Kak. Wah. Iya. Oke, kita kembali ke topik ya, Kak. Seperti yang kita ketahui bahwa SDGs atau Sustainable Development Goals ini belakangan sering menjadi topik hangat khususnya di Asia Tenggara. Nah, Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan rencana aksi global yang disepakati oleh pemimpin dunia termasuk Indonesia dan merupakan program yang disusun oleh PBB guna meningkatkan kualitas dalam berbagai faktor yang ada. Nah, SDGs ini juga berisi 17 tujuan dari 199 target untuk kesejahteraan manusia secara global. Oke, untuk mengetahui lebih dalam apa itu SDGs, kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya, Kak. Rosnya dulu deh. Nah, yang pertama itu, mmm, apa itu SDGs dan mengapa penting bagi generasi muda untuk terlibat aktif dalam mencapainya, Kak? Oke, kalau SDGs sendiri mungkin sebelum SDGs itu ada yang namanya MDGs ya atau, Millennium Development Goals. Nah, kalau MDGs ini itu dia dari jangka tahun 2000 sampai 2015. Jadi SDGs ini bentuk, keberlanjutan dari MDGs tadi gitu. Jadi seperti namanya SDGs atau Sustainable Development Goals ini merupakan, program yang, berkelanjutan gitu. Jadi kayak yang Nadia bilang tadi itu ada 17 poin, jadi seluruh dunia itu ingin mencapai 17 poin ini gitu. Jadi seluruh program pemerintah itu pasti akan mengacu kepada SDGs tadi gitu, bagaimana kita bisa mendukung, poin-poin SDGs ini gitu. Terus pertanyaannya lagi kenapa sebagai anak muda kita penting banget untuk mendukung SDGs ini gitu. Nah jadi, nanti kan beberapa tahun ke depan kita pasti akan ngerasain hasil dari SDGs ini ya. Karena banyak banget tuh 17 poinnya, poin-poinnya tuh banyak banget gitu. Nah sebagai anak muda apalagi mahasiswa yang kita ini tinggal di, tempat yang secara ke lingkungan kita tinggal di lingkungan yang mendukung secara moral, terus kita juga didukung dengan, knowledge atau pengetahuan gitu terutama mengenai SDGs ini gitu. Mahasiswa itu punya privilege yang besar terkait SDGs itu sendiri seperti akses informasi terhadap SDGs itu sendiri, terus bagaimana kita mencapainya, kita yang punya privilege tersebut gitu.
Nah, selagi kita mempunyai privilege tersebut, terus juga nanti di masa depan yang akan merasakan impact-nya sendiri itu adalah kita, sedari mungkin itu sebaik mungkin kita persiapkanlah SDGs itu tadi gitu. Karena kan nanti kalau misalnya keadaan dunia let's say di tahun 2030 ternyata tidak baik-baik aja karena kita tidak memaksimalkan SDGs ini tadi, yang rugi siapa? Kita juga gitu. Apalagi kan kita lagi di usia produktif. Jadi memang udah seharusnya kita mendukung SDGs tadi. Oke, nah jadi kita tahu bahwa SDGs ini sangat-sangat penting ya Kak, untuk kesejahteraan hidup kita di masa yang akan datang. Betul banget. Sebelumnya, buat kalian yang penasaran banget sama Kak Luna dan, apa itu Isaac bisa follow Instagram-nya di bawah ini ya. Lanjut pertanyaan kedua ya Kak. Ya, jadi menurut Kakak nih apa tantangan terbesar dalam implementasi SDGs di tingkat lokal dan nasional? Oke, kalau tantangan terbesarnya sendiri, apalagi tingkat lokal ya, itu terkait data mungkin ya. Karena dulu aku ngerasain banget karena aku dari program atau Departemen Incoming Global Volunteer ya. Jadi ketika kita pengen menjalankan programnya, kita itu pasti analisis dulu dan lihat data-datanya dulu. Nah, ketika kita ingin menganalisis pada tingkat daerah, terutama tingkat atau tingkat lokal, itu kita mengalami keterbatasan di data karena di tingkat daerah kita tidak dapat menutup mata bahwa sampai sekarang pun masih ada data-data yang sifatnya itu belum terbuka gitu. Jadi nggak semua orang bisa akses datanya. Padahal ketika kita ingin, let's say kita ingin mengatakan, oh ternyata di desa ini pendidikannya masih kurang. Kita tidak bisa ujuk-ujuk mengatakan desanya pendidikannya masih kurang kan. Kita harus ada data yang mendukung statement tersebut. Jadi kadang ke datanya sih. Jadi susah juga buat kita gimana ya kita ingin rancang program ini tapi datanya belum memadai untuk mendukung urgensi yang kita pikir tadi kayak gitu. Terus kadang sampai ke tingkat nasional juga lebih ke apa ya, karena kalau SDGs ini kan dia multi stakeholder ya, jadi beda sama MDGs yang lebih sempit, tapi kalau SDGs ini multi stakeholder. Jadi dari pemerintahan, masyarakat, sampai individualnya, harus dilibatkan kayak gitu. Nah kadang tantangannya itu adalah bagaimana cara kita menjaga program tadi biar sustain, karena itu multi stakeholder, jadi nggak bisa kita decide atau putuskan sendiri, harus kita tuh ketergantungan sama stakeholder lain juga, jadi ke sana sih. Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana peran mahasiswa atau sebuah organisasi dalam menyukseskan agenda SDGs? Ya, jadi kayak yang aku bilang tadi, kalau kita ini sebagai mahasiswa itu privilege banget karena kita punya akses untuk menuju informasi, yang kita butuhkan terutama terhadap SDGs tadi. Lalu kita juga banyak banget organisasi-organisasi mahasiswa yang aku yakin kadang secara langsung maupun tidak langsung itu udah mendukung SDGs gitu. Apalagi kita punya privilege yang dimana kita bisa membuat satu program ya gitu, apalagi menggunakan the power of people gitu. Jadi ketika ada orangnya, apalagi anak muda, kita bisa merancang, program-program yang berbasis SDGs dan mendukung SDGs tadi gitu. Kayak ibaratnya kita udah punya nih knowledge-nya, kita juga udah punya orang-orang yang ingin berkontribusi ke SDGs. Nah, ketika 2 hal ini kita gabungkan, maka, insya Allah mungkin 2030 nanti kita juga akan ngerasain hasil. Oke, Wi. Nah, ini pertanyaan selanjutnya terkait program perencanaan program SDGs ya, Kak. Mhm. Jadi pertanyaannya itu, apa indikator yang harus diperhatikan saat menyusun program kerja yang selaras dengan SDGs? Oke, ini penting banget sih. Nah, jadi SDGs itu kan ada 17 poin ya. Nah, jadi sebenarnya walaupun SDGs itu 17 poin, setiap poin-poin SDGs itu ada yang namanya indikator SDGs gitu. Jadi ada turunan-turunannya lagi. Jadi misalnya SDGs 4 itu mengenai kualitas pendidikan atau quality of education, itu ada 4.1 atau 4.1.1 lagi kayak gitu. Jadi banyak banget itu sebagai indikator keberhasilannya. Nah, kalau, untuk gimana cara kita mengukur, "Oh, ternyata program kita udah berhasil." Sebenarnya itu balik lagi, kita lagi pengen mengangkat SDGs poin berapa, lalu nanti, harus dilihat juga nih, SDGs indikatornya kayak gitu. Karena kalau SDGs indikator ini dia lebih disempitkan lagi gitu. Kayak misalnya SDGs 4.
quality of education atau kualitas pendidikan, itu kan luas banget. Nah, dengan adanya SDGs indikator, itu bakal dipersempit lagi, yang dimaksud of quality of education itu apa sih? Apakah ketika suatu anak ternyata bisa kalistung gitu, dan segala macam. Oke, itu pertanyaan kedua, bagaimana cara menyelaraskan program kerja kampus atau organisasi yang ada saat ini dengan target SDGs? Nah, ini penting banget sih, karena kita juga pasti, mahasiswa suka banget ya kita bikin program kerja dan segala macam gitu, pasti banyak banget yang ingin kita bikin gitu. Tapi pertanyaannya juga bagus, gimana caranya kita bikin program kerja yang selaras dengan kampus dan SDGs tadi. Nah, kalau menurut aku sendiri, yang pertama itu, kalau ingin kita mencocokkan sama SDGs ya, penting banget yang namanya untuk riset gitu. Untuk riset, di data, lalu kita juga harus membuka mata kita terhadap lingkungan sosial. Sekarang ini lingkungan sosial kita, di sekitar kita itu masalahnya apa sih gitu, lalu didukunglah sama data-data yang ada gitu. Terus juga, lalu tiap tahun kan mahasiswa biasanya bikin program ya. Nah, dari masalah yang kita lihat itu barulah dirancang satu program, kayak gitu sih. Cuman biasanya, kalau misalnya, "Aduh, kita programnya udah banyak nih, jadi gimana?" Gitu, apakah harus bikin program baru? Kadang nggak juga harus bikin program baru sih. Tapi bisa juga dari program yang ada kita lihat apakah sebenarnya program ini kita udah mendukung SDGs atau belum ya, kayak gitu. Karena biasanya aku lihat sebenarnya nih banyak banget program yang ternyata secara tidak langsung itu mendukung SDGs gitu. Jadi kayak tinggal kita poles-poles aja, udah nih, udah mantep nih, dukungannya terhadap SDGs gitu. Jadi lebih ke gimana ya, gimana cara kita nge-improve program yang sebelumnya ternyata belum ada SDGs fokusnya ke ada SDGs fokusnya gitu biar